Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Uswatun Sudrajat, guru mata pelajaran Bahasa Inggris dari SMP Bakti Pelausan. Dalam rangka Hari Guru Nasional ke-78, saya ingin berpartisipasi mengikuti lomba simulasi mengajar dengan tema pembelajaran inovatif mewujudkan merdeka belajar. Di sini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Desain Pembelajaran Inovatif melalui metode TGT, Teams Game Tournament, dalam pembelajaran naratif teks kelas 9 di SMP Bakti Pelausan. Good morning, everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. I am fine too, thank you. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 11 ya. Saya absen dulu, siapa yang nggak masuk hari ini? Alfian. Ya, Sita. Jadi yang nggak masuk banget ya ini. Masih kan nggak kemarin tugas terakhir dari bagian mana apa ya?
Kemudian itu purpose-nya. To present the story of human action in such a way that they are perceived by the listener or reader. Jadi tadi intinya yang pertama untuk menghibur dan memuaskan para pembaca, tujuan dari teks naratif. Lanjut. Nah, generic structure-nya di sini. Apa sih generic structure itu, Bu? Generic structure itu tata bahasa dan kerangka karangan yang digunakan. Yang pertama namanya orientation. Nah, orientation introduce who involved in the text. Jadi di situ bagian orientasi, orientation itu nanti paragraf introduction. Introduction itu apa sih? Perkenalan. Nah, di situ nanti ada who, what, where, and when. Saya kasih contoh yang pada sarangan punya tadi siapa? Yang keras, punya siapa? Kiai Pasir kan? Kiai Pasir. Yang keras jangan takut salah. What menceritakan tentang apa? Asal usul terjadinya pada sarangan. Where terjadinya di mana tadi? Di desa kecil. Oke, where namanya tadi apa? Once upon a time. Nah, jadi paragraf yang pertama itu bagian orientasi, itu paragraf perkenalan. Yang diperkenalkan siapa tokoh utamanya, menceritakan tentang apa, kapan kejadiannya, dan di mana tempat kejadiannya. Oke, dilihat yang poin kedua itu ada apa? Complication. Apa sih complication? Nah, complication ini the story happen. It tells what happened with the participant. It explore the problem. Nah, jadi di sini the main character, tokoh utamanya itu mendapatkan sebuah masalah. Kalau telaga sarangan tadi contohnya, masalahnya itu dimulai di bagian apa ya? Ketika apa ya? Ayo apa? Yang keras ketika? Kiai Pasir menemukan telur. Pintar. Kiai Pasir menemukan telur, habis itu dibawa pulang, istrinya suruh memasak. Dan ini bagian complication. Bagian paragraf kedua yang berisikan tentang tokoh utamanya itu mendapatkan sebuah masalah. Yang ketiga, resolution. Resolution. Apa sih resolution? Penyelesaian masalah yang dihadapi si tokoh utama pada bagian complication. Jadi ceritanya masih runtut. Nah, ini the solve problem. Solve the problem. Main character solve the problem. Oke, sudah ketemu. Bagian yang keempat. Bagian yang keempat itu apa namanya? Reorientation. Reorientation. Ini conclusion. Conclusion itu apa? Conclusion itu apa? Kesimpulan. Jadi yang pertama tadi perkenalan siapa tokoh utama, cerita tentang apa, di mana, dan kapan kejadiannya. Complication, tokoh utama mendapatkan sebuah masalah. Resolusi, tokoh utama mendapatkan apa? Solusi masalahnya itu. Kemudian reorientasi bagian penutup. Akhir dari ceritanya itu dibagi menjadi dua. Ada sad ending sama happy ending. Kalau contoh telaga sarangan tadi sad ending atau happy ending? Sad ending. Ada satu lagi generic structure ini kan? 1, 2, 3, 4. Ada satu lagi namanya kode atau moral message. Di dalam cerita teks narasi itu nanti ada pesan moralnya.
dicontoh contohnya. Ya langsung. Biar kalian ingat waktu zaman TK kita nyanyi If you're happy and you know, it's clap your hand ya. Tahu lagunya? Kalau di bahasa Indonesia itu kalau kau suka hati tepuk tangan, tepuk tangan ini. Ya, oke. 1, 2, 3. If you're happy and you know, it's clap your hand. If you're happy and you know, it's clap your hand. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know, it's clap your hand. Kamu mau menjadi siapa? Namanya nanti kamu yang ikut aku sini. Happy and you know it's up. If you're happy and you know it's up. Alvia. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it's up. Ika. If you're happy and you know it's a hooray. If you're happy and you know it's a hooray. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it's up. Oke, sekarang nomor satunya pokoknya Fajar, Intan sama Oktas. Nanti saya kasih waktu, nanti dibagi satu-satu, dikoordinasikan dulu. Nanti jawabannya tinggal menempelkan ke depan mana yang urutan nomor 1, urutan nomor 2, dan urutan nomor 3. Nah, didiskusikan dulu. Nanti judulnya salah satu yang mewakili ya. Judulnya salah satu yang mewakili ke depan. Yuk, dilihat dulu, dibaca dulu. Yuk, dibaca dulu, didiskusikan. Ini jambel itu jambel center. Nanti dibikin sebuah paragraf. Ada yang sudah selesai. Siapa nanti perwakilan yang menuliskan judulnya? Perwakilan nomor 1 nanti yang menulis judulnya siapa? Yuk, lanjut. Ayo, ayo. Aku sama si jambel. Ayo. Pokoknya siapa yang cepat duluan selesainya? Yuk. Lanjut. Sudah? Oke, penelitian dulu. Yang pertama, The Legend. Apa sebenarnya The Legend ini mau? Siapa yang nulis? Legend itu pakai apa? D. The Legend itu pakai D, bukan pakai T. The Legend of Mobile. Oke, saya koreksinya dulu. Ini makan tempel. Oke, sini kita balik lagi ya The Legend ya. Bapak sudah bisa tapi. Oke, ya, benar ini udah bosan. Oke, dari ketiga contoh di depan tadi, kan tadi jenis-jenis naratif teks itu ada apa tadi? Fairy tale itu apa tuh? Dongeng, kemudian legend berbeda, folklore itu cerita rakyat, dan fabel. Kalau ini masalah apa? Legend ya? Ini legend. Ini contoh legend semuanya. Nah, setelah mendapatkan materi naratif teks hari ini, tugas kalian di rumah, kalau yang ingin nanti, kamu analisis teks yang sudah kamu buat tadi. Mana diangkat semuanya teksnya tadi? Ya, diangkat semuanya. Tadi kan ada apa di deskripsi kan? Ada orientasi, combination, resolution, reorientasi sama kode. Kalian analisis mana yang berbeda orientasi, combination, resolution, reorientation sama kode. Kodenya nanti di luar garis. Ya, nanti ada 4 di luar garis. Nanti dikumpulkan next meeting minggu depan. Ya.